Di tengah rimba tropis yang mulai menyempit di Pulau Sumatera, bersembunyi salah satu makhluk paling langka dan mempesona di dunia. Harimau Sumatera. Ia bukan sekadar predator. Ia adalah simbol terakhir dari kekuatan alam liar Indonesia. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau terkecil di dunia. Tubuhnya lebih ramping dan berotot, dengan bulu oranye pekat yang dihiasi garis hitam yang lebih rapat dibanding kerabatnya di Asia. Hewan ini mampu bergerak dengan sangat senyap, bahkan di hutan yang lebat sekalipun. Dia bisa berlari hingga 50 km per jam dan melompat sejauh 10 meter dalam sekali hentakan. Tapi sayangnya, harimau Sumatera kini berada di ambang kepunahan. Perburuan liar demi kulit dan organ tubuhnya, serta alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan permukiman telah membuat populasinya menyusut drastis. Dari ribuan ekor di masa lalu, kini hanya tersisa sekitar 400 hingga 600 ekor di alam liar, tersebar di hutan-hutan kecil yang terfragmentasi di Sumatera. Sebagai predator puncak, harimau punya peran penting menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka mengontrol populasi hewan herbivora seperti rusa dan babi hutan. Tanpa harimau, rantai makanan bisa terganggu, dan hutan bisa kehilangan stabilitasnya. Punahnya harimau bukan cuma kehilangan satu spesies, tapi runtuhnya satu sistem kehidupan. Kini, berbagai organisasi konservasi dan taman nasional bekerja keras melindungi harimau Sumatera. Dari pelacakan GPS, patroli hutan, hingga edukasi masyarakat. Tapi waktu kita tidak banyak. Harimau Sumatera butuh lebih dari sekedar simpati. Ia butuh aksi nyata. Karena jika harimau terakhir lenyap, hutan Sumatera takkan pernah sama lagi. Di jantung hutan tropis Sumatera, tersembunyi makhluk megah yang semakin jarang terlihat. Dialah gajah Sumatera, subspesies gajah Asia yang kini terjebak di ambang kepunahan. Dengan tinggi mencapai 2,5 meter dan berat hingga 4 ton, gajah ini adalah raksasa lembut yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Mereka menebar biji, menciptakan jalur alami dan menjadi penanda sehat atau tidaknya hutan hujan tropis kita. Namun, hari ini, gajah Sumatera bukan lagi simbol kekuatan dan kebebasan. Mereka hidup dalam ketakutan. Hutan yang dulu menjadi rumah mereka, kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang. Setiap hari, pepohonan ditebang, suara mesin menggantikan suara alam, dan perlahan, gajah pun kehilangan tempat tinggalnya. Konflik dengan manusia menjadi tak terhindarkan. Ketika hutan hilang, gajah mencari makan di ladang, dan ketika itu terjadi, mereka dianggap hama. Banyak yang dibunuh, diracun, bahkan dijebak dengan jerat besi yang meremukkan kaki mereka. Lebih dari 70% populasi gajah Sumatera hilang hanya dalam 25 tahun terakhir. Kini, diperkirakan hanya tersisa kurang dari 1.000 ekor di alam liar. Dan jumlah itu terus menyusut. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Di beberapa wilayah seperti Taman Nasional Waikambas dan Tesonilo, para konservasionis dan masyarakat lokal berjuang menyelamatkan mereka. Mereka mendirikan pusat rehabilitasi, menjaga habitat, dan memberikan edukasi agar manusia dan gajah bisa hidup berdampingan. Gajah Sumatera bukan sekedar hewan. Ia adalah simbol dari hutan Indonesia yang megah. Ia adalah warisan alam yang tak ternilai. Dan kalau kita diam saja, kita akan kehilangannya untuk selamanya. Mari bersuara, mari peduli. Karena setiap langkah kecil bisa menyelamatkan kaki besar yang hampir tak bisa melangkah lagi. Di antara kicauan merdu hutan timur Indonesia, ada satu suara yang paling nyaring, paling ceria, dan paling ikonik. Itu bukan suara elang,
bukan suara kera, tapi suara burung kucil putih dengan jambul kuning menyala yang selalu tampak seolah sedang tertawa. Inilah kakak tua jambul kuning. Burung ini bukan sekedar cantik. Dia cerdas, suka bercanda, dan sangat sosial. Di alam liar, dia bisa menirukan suara burung lain, bahkan suara manusia kalau sering berinteraksi. Jambul kuning di kepalanya bukan hiasan biasa, itu alat komunikasi. Saat dia marah, takut, atau senang, jamurnya berdiri tegang, seperti ekspresi wajah yang tak bisa dibohong. Mereka hidup berpasangan, setia satu sama lain, dan hidupnya bisa mencapai 40 hingga 60 tahun jika mereka dibiarkan hidup di alam bebas. Tapi sayangnya, hidup bebas bukan lagi jaminan untuk mereka. Kakak tua jambul kuning kini masuk daftar hewan yang sangat terancam punah. Dulu, mereka berterbangan dari pulau ke pulau, Sumbawa, Flores, Timor, hingga Sulawesi. Sekarang, banyak dari mereka hidup di kandang sempit, sebagai hiasan di rumah orang. Perdagangan ilegal dan hilangnya hukin membuat populasi mereka menurun drastis. Diperkirakan hanya tersisa kurang dari 2.000 ekor di alam liar. Anak-anak kakak tua ditangkap dari sarang, dijual di pasar gelap, dan mati satu persatu dalam perjalanan. Semua demi ego manusia yang ingin peliharaan lucu. Tapi masih ada harapan. Pemerintah dan pecinta satwa mulai bertindak. Penangkaran dibuat, perdagangan dikendalikan, dan hutan mulai dipulihkan. Kakak tua jambul kuning bukan sekedar burung. Ia simbol kebebasan. Ia simbol kecerdaan hutan tropis Indonesia. Dan jika kita tidak bertindak sekarang, suara tawanya akan jadi bisu selamanya. Lindungi mereka sebelum kakak tua jambul kuning hanya tinggal dalam cerita.